menjadikan Quran itu berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika berbicara, Al-Quran mengajar berbicara yang baik. Ketika berkata, ketika diberi tugas, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah perilaku Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhas shaimun, saudara-saudaraku yang sama-sama sedang menjalankan ibadah puasa karena Allah. Alhamdulillah sudah hampir 2 minggu atau sekitar setengah bulan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan Al-Quran, dan orang-orang terutama masyarakat muslim di Indonesia pada tanggal belasan ini, tanggal 17 dan seterusnya, merayakan atau memperingati Nuzulul Quran, mengingatkan kembali kepada orang-orang yang berpuasa, orang-orang beriman akan makna dari Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba gali apa sih kewajiban kita terhadap Al-Quran. Paling tidak ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama tentu adalah kewajiban membaca Al-Quran. Membaca ini baik tilawah, yaitu membaca sendiri-sendiri, maupun tadarus, membaca yang disertai dengan orang yang menyimak, teman kita atau guru kita. Karena memang ini adalah bulan Al-Quran, maka inilah bulannya membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, itu rangkaian dari ibadah puasa, Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Di dalam surat Al-Muzammil, Allah menegaskan warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan tertib, sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya, sehingga bacaannya bermakna. Nah, ini kewajiban yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafina li ashabih. Bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa syafaat buat pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kewajiban yang pertama, yaitu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bukan hanya membaca tetapi memahami isinya atau mentadaburi kandungannya. Membaca Quran tanpa tahu maknanya itu pun sudah berpahala. 1 huruf 1 kebaikan dan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Pada bulan Ramadan ini tentu akan dibalas puluhan ratusan kali lipat lagi. Nah, kewajiban memahami isi kandungan Al-Quran ini sesuai dengan ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Membaca bukan hanya mengeja maknanya tetapi mengetahui kandungannya, meneliti isinya, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman hidup kita sebagai seorang mukmin. Allah mengingatkan, afala yatadabbarun Al-Quran, apakah engkau tidak mentadaburi Al-Quran? Itu di dalam surat Muhammad ayat 24. Rasulullah SAW juga menyebut orang yang terbaik adalah orang yang belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Nah, di sini disebutkan yang terbaik yang belajar, baru kemudian yang mengajarkan yang ustadznya. Artinya Rasulullah memberikan penghargaan kepada siapa saja yang mau belajar Quran, mentadabburi Al-Quran. Itu tadi hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Kemudian apa selanjutnya? Yang ketiga tentunya adalah mengimani Al-Quran. Kita sudah baca,
kita sudah pahami, kemudian mengimani, meyakini bahwa ini adalah firman-firman Allah, ini adalah terjamin kebenarannya. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini penegasan yang luar biasa. Ini pun menjadi keyakinan kepada kita karena Al-Quran adalah pedoman hidup, maka kita mengimaninya, meyakininya sebagai pedoman hidup. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Itu di dalam surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang meyakini, yang mengimani bahwa hadzal Quran, ini adalah Al-Quran yang memberikan petunjuk jalan yang lurus pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan baginya orang yang meyakininya, mengimaninya, kemudian beramal dengan Quran, ada pahala yang besar. Masya Allah ya. Jadi mari kita meyakini Al-Quran dengan seyakinnya. Kemudian yang keempat, nah ini yang orang anggap berat, menghafal Quran. Nah, memang ada kategori yang bisa hafal 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang itu memang kemampuan orang beda-beda. Tapi harus ada yang kita hafal. Kita mau sholat, kan tidak kita baca, tapi hafal surat-surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah hafal? Karena selalu kita baca sejak kecil, sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi hafal. Jadi tinggal memarosat aja, murojaah seringnya kita. Kalau kita sering menghafal, insya Allah jadi hafal. Minimal surat-surat pendek ya. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ar-rijal laki-laki, kan suatu saat akan mengimami di rumah. Misalnya mengimami sholat taraweh, atau mungkin di tempat kerja, atau dimanapun. Kita mengimami, ada tidak harus berlaku murotal yang bagus seperti Imam Masjidil Haram. Yang penting makhrajnya baik, yang tadi membaca. Kemudian kita menghafal ayat-ayat pendek. Nah, kesempatan Ramadan ini mari kita coba hafal ayat-ayat yang ya paling tidak di dalam juz amma pilih, atau di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, beberapa ayat yang kira-kira mudah untuk dihafal. Dan kewajiban yang kelima adalah mengamalkan isinya. Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbukum. Jadi ikuti, jalankan, amalkan apa-apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Jadi mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Rasulullah digambarkan oleh Aisyah, akhlaknya adalah khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, kita karena pengikutnya menjadikan Quran itu berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika berbicara, Al-Quran mengajar berbicara yang baik. Ketika berkata, ketika diberi tugas, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah perilaku Al-Quran. Apalagi sebagai seorang pimpinan di sebuah lembaga, tempat, atau pimpinan negeri ini, dia mengamalkan Quran sehingga Qurannya menjadi barokah buat dia. Masih banyak lagi kewajiban, itu bisa diuraikan, bisa mendakwahkan, mempertahankan, dan seterusnya. Tapi ini 5 hal besar yang coba kita gali pada kesempatan Ramadan ini. 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Tadi yang pertama membacanya, yang kedua memahami isinya, yang ketiga mengimani kandungan isinya, dan yang keempat menghafal ayat demi ayat, surat demi surat yang bisa kita hafal, dan yang kelima adalah mengamalkannya sebagai pedoman hidup kita manusia. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk mencintai Quran, mencintai membaca Quran, memberi kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.